Al-Quran yang dimaksudkan di sini bukan Al-Quran 30 juz, bukan. Nanti cacat logika kita, Bang. Sudah, Al-Quran itu sekalipun satu surah, itu tetap Al-Quran namanya. Tetap Quran namanya, sekalipun satu surah. Nah, jadi kitab yang dimaksudkan di sini apa? Kalau ini dikatakan Al-Quran yang 30 juz, cacat logika. Karena Quran surah Al-Baqarah itu kan surat kedua. Nah, jadi Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu 22 tahun itu turun. Nah, jadi kitab yang dimaksudkan di sini kitab apa? Silakan. Analoginya tuh mudah. Ibaratnya tuh gini. Ketika ibaratnya presiden mengatakan, ya, undang-undang belum terunut, agar tapi dimusyawarahkan di dalam MPR misalnya. Ini adalah perunutan daripada undang-undang. Ada ini, ya. Yang ini tuh belum berbentuk. Agar tapi setelah undang-undang disepakati, baru dia bisa dikatakan ini. Tapi ini yang tadi juga bisa dikatakan. Kalau pemahaman Al-Quran itu ada khas bil ambil khas. Nah, jadi kata yang asbabun nuzul Anda bilang benar. Memang belum tercetak Al-Qurannya. Agar tapi setelah dicetak, baru bisa dikatakan ini. Itu memang tinggi pemahamannya. Karena apa? Itu dinamakan dengan majazul mursyad lil alaqatil ami bil khas. Tinggi kan? Paham nggak itu maksudnya? Kayak saya bilang tadi, di MPR masih dirunutkan dengan omongan. Ya. Tapi dikatakan ini undang-undang yang akan kita tulis. Belum selesai nih, belum tertulis. Namun setelah selesainya undang-undang tersebut, baru dikatakan ini undang-undang. Gitu juga zalikal kitab. Ini adalah firman yang nanti nggak punya keraguan. Tertulis, zalika ini dia. Paham nggak maksudnya? Oke, berarti sebenarnya Al-Quran itu 30 juz sudah ada. Nabi Muhammad sudah tahu itu. Hanya tinggal tunggu diturunkan aja. Berarti tidak ada lagi istilah asbabun nuzul atau sebab musabab kalau gitu. Orang kayak mana sih? Karena kau bilang tadi gini, contoh DPR. DPR merancangkan undang-undang. Sudah? Belum dilaksanakan. Artinya belum ada undang-undang itu, tapi udah dirancang. Sudah? Nah, lalu ketika undang-undang itu disahkan, barulah sah itu undang-undang. Kan kau menganalogikan seperti itu. Berarti Quran ini sebenarnya sudah ada di hati Nabi Muhammad. Sudah ada semua, dibalik semua asbabun nuzul. Gini-gini le. Oh, itu harus ke sistemasi Al-Quran. Harus ke situ dulu kita. Kalau mau saya jelaskan itu, karena ada yang namanya sang sumber, sang penyampai, ada lagi sang penerima. Baru nanti ibarat gini, singkat saja ya. Ini sebenarnya panjang kalau saya bahas ini, sistemasi Al-Quran. Ibarat gini, ada yang pertama Tuhan dengan kalam nafsinya. Ada sang penyampai, yaitu Jibril. Jibril ini udah tahu nabi mana, kapan waktunya, kapan menyampaikannya, di bahasa apa, Jibril udah tahu. Jadi artinya ingat, kapan disampaikannya udah tahu Jibril. Jadi gitu ya, kenapa terjadi asbabun nuzul zalikal kitabullah, kenapa terjadi asbabun nuzul ayat-ayat yang lain. Karena Jibril udah tahu kapan disampaikannya. Cuman untuk membangun narasi awal terhadap Al-Quran. Untuk mempatenkan, mengstempelkan Al-Quran. Turunlah zalikal kitabullah, sekalipun belum berbentuk. Seperti saya bilang tadi, ketika MPR duduk, undang-undang belum dicatat, ditulis dan dilukis, belum apapun. Dia bilang, ini keputusan kita terhadap undang-undang bla 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 bla, terunutkan. Baru nanti ditulis. Tetap dikatakan ini juga. Paham enggak maksudnya? Ketika udah tertulis di undang-undang, ini undang-undang dengan ini yang tadi sama. Makanya itu ada awal zalikal isyarah namanya. Isim isyarah, isim lagi penunjukan. Ada dinamakan isyarah lil muhakkam, ada isyarah lizat. Zalikal kitabullah terhadap Al-Quran yang berbentuk seperti ini, zalikal lizat. Ada yang namanya zalikal lil muhakkam kepada sesuatu yang belum terunut, yang masih ada di Jibril dan itu pada Nabi Muhammad. Dikatakan zalika masih dalam hal abstrak, belum tercetak, belum imanen. Setelah imanen tercetak dikatakan zalika lagi. Seperti itu analogi undang-undang. Makanya kita masuk ke ayat yang Anda tanya tadi. Yang Anda tanya tadi maksudnya tuh gini, Lae. Pemahaman kepala manusia yang nggak bisa dipungkiri oleh manusia manapun. Tahu nggak apa? Manusia tahu mana pemikiran setengah, mana pemikiran semuanya. Seperti saya bilang tadi, aku tadi ketemu orang Aceh di Mall Medan. Pemahaman kita itu apa? Sebagian, nggak mungkin seluruh Aceh ninggalin kota Aceh pergi ke Medan. Begitu juga ayat yang tadi, mana yang celaka yang menulis Al-Quran, yaitu orang yang menulis dengan tujuan lain. Tujuan merusak Al-Quran, tujuan untuk memfitnah Al-Quran, menjualnya.
like this. Maksudnya kayak gitu. Makanya gini, contoh gini, Le. Coba buka Al-Ankabut 27. Biar saya simpulkan apa kesimpulan Anda dan kesimpulan saya. Al-Ankabut 27, kami jadikan daripada Ishak dan Yakub nabi-nabi. Kami jadikan daripada Ishak dan Yakub kitab-kitab. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad nggak pernah lahir. Kalau kita nggak punya pemahaman majmu. Paham maksud saya? Coba buka Al-Ankabut 27. Nabi Muhammad itu nggak ada. Ismail itu nggak ada. Bukan nabi mereka. Kalau kita nggak punya ilmu Al-Quran. Coba dibuka Al-Ankabut 27. Kalau pemahaman Anda sudah pasti Muhammad nggak akan pernah ada. Sudah pasti Ismail tidak pernah ada. Karena apa? Kami karuniakan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub kitab-kitab dan segalanya. Ya, Ismail kemana? Ya, Muhammad kemana? Batal dong. Makanya jawabannya itu ada satu rumus di dalam Al-Quran. Namanya pemikiran majmu dan pemikiran jami. Seperti kata-kata manusia tadi. Orang Aceh pergi ke mall. Aku ketemu orang Aceh di Mall Medan. Menunjukkan apa? Enggak mungkin seluruh Aceh ada di Medan. Tapi pemahaman sebagian. Oh, ada sebagian orang Aceh di Medan. Kayak gitu ayat tadi. Tujuannya apa? Orang yang menulis Al-Quran dengan tujuan fitnah terhadap Al-Quran. Gini, aku jujur aja, aku pernah mau melamar satu instansi ya, dan ada selain tes jasmani ya di Jasdam, ada juga tes psikologi dan lain-lain gitu ya. Dan aku sebelum aku melakukan tes itu, aku takut kalah kan, maka aku kursus ke psikologi. Sudah ke psikiater juga, ke psikologi juga. IQ-ku itu diukur 125. Sudah? Nah, jadi kebetulan guruku ini dia sudah mengukur IQ orang banyak sekali. Karena siapa yang mau masuk TNI selalu les sama dia, kursus sama dia. Jadi IQ manusia itu menurut dia antara 90 sampai 130 orang Indonesia ya, kita berbicara tentang orang Indonesia. IQ manusia itu dari 90 sampai 130 dan IQ ku 125. Tapi aku nggak bisa kucerna abang apa yang abang sampaikan itu tadi. Itulah kayak saya bilang tinggi. Gini. Coba gini ku jelaskan dulu. Gini. Mungkin dari saya nggak paham. Bang Feli paham? Boleh dijelaskan. Ya, coba. Kau tahu nggak apa surah yang pertama turun? Apa surah yang pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Nah, itulah yang pertama yang turun kan? Nah, apakah ketika surat itu turun 30 juz ini udah ada di hati Muhammad? Masih belum, masih ada di penyampainya. Tidak ada di Muhammad. Nah, sekarang kita kembali ke Al-Baqarah yang abang buka tadi. Coba kita lihat di dalam Quran Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 2. Ketika ayat ini turun, apakah 30 juz itu udah ada di hati Muhammad? Belum. Nah, kenapa di ayat ini berbicara tentang kitab? Makanya yang saya bilang tadi adalah majazul mursal. Arti majazul mursal itu gini, itu kan tinggi tuh ilmu sastra, Bang. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia ada itu personasi, personifikasi, hiperbola kan ada. Coba Bang Daman pemahamannya tuh gitu. Bang Daman kasih surah At-Tur ayat 2. Surah At-Tur ayat 2. At-Tur ayat 2 itu gimana bunyinya? Bacain aja. Dan kitab yang ditulis, Allah bersumpah dengan Tur, yaitu gunung di mana Allah berbicara kepada Musa, juga dengan kitab yang tertulis, yaitu Al-Quran dalam suhuf-suhuf yang terbuka, juga dengan Baitul Ma'mur di langit yang ramai oleh para malaikat yang selalu menghadirinya, juga dengan atap yang tersangka, yaitu langit terdekat, dan dengan lautan yang bergejolak, yaitu bergejolak yang penuh dengan air. Proses Al-Quran ketika dikatakan nuzul Quran, kata nuzul itu dari kata anzala. Memang prosesnya benar-benar turun dari langit Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia secara berangsur-angsur. Begitu saudara. Lanjut Bang Daman. Itu makanya aku bilang di dalam kan tadi kan awalnya kan begini. Ada nggak perintah Tuhan untuk menulis kitab suci Al-Quran itu?
Karena yang ada itu kan larangan jangan menulis. Lalu aku mengatakan Al-Quran itu nggak boleh ditulis tangan manusia karena Al-Quran itu harus suci, nggak boleh bercampur tangan manusia. Lalu Ustadz Daam berkata boleh asal jangan ditambah-tambahi. Asal yang sebenarnya yang ditulis boleh, kan begitu. Nah, jadi ada dua tafsir kita yang berbeda. Nah, sekarang jika demikian halnya, adakah perintah dari Tuhan untuk menulis Al-Quran itu? Ada nggak perintah untuk menulis Al-Quran itu kan? Lalu abang mengeluarkan dalilnya surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau ayat ini yang paling terakhir keluar, kalau seandainya ini tertulis di surah An-Nas, maka tidak cacat logika lagi. Kalau seandainya Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 2 ini tertulis di kitab An-Nas, maka tidak ada cacat logikanya. Karena ini kan berbicara kitab Al-Quran ini artinya sudah selesai. Nah, tetapi Al-Baqarah ini kan masih surat yang kedua. Artinya masih banyak dong Quran yang belum turun. Nah, kenapa dikatakan di sini kitab Al-Quran ini? Nah, lalu aku menanyakan tadi, apakah ketika Al-Quran itu berangsur-angsur turun, sebenarnya itu sudah ada di dalam hati Nabi Muhammad semuanya? Lalu kau mengatakan tidak. Tetapi ya sudahlah. Gini sajalah, adakah dalil di dalam Al-Quran perintah dari Allah untuk menulis kitab suci itu? Silakan. Zalikal kitabullah itu amrun lil insya namanya. Itu kan perintah untuk menulis kitab suci itu adakah dari Allah? Kepada contoh gini. Allah berfirman melalui Nabi Muhammad. Tuliskanlah Umar bin Khattab, tuliskan. Umar bin Khattab, tuliskan. Adakah perintah Allah seperti itu? Makanya Al-Quran itu ditulis oleh manusia. Silakan. Ya, jawabannya itu mudah. Ada yang namanya dalam Al-Quran itu, namanya itu faidatul khabari lil insya'i, faidatul khabari lil amri. Artinya apa? Ada info yang berisikan perintah. Contoh gini dalam analogi bahasa Indonesia yang paling mudah. Gini, kankermu sembuh karena obat ini. Ya. Ya. Perintahnya apa? Minumlah obat ini. Paham nggak maksudnya? Info yang diberitakan dokter cuma dibilang gini, obat ini bisa nyembuhin kamu. Perintahnya apa? Minumlah obat ini. Seperti dibilangnya tadi, zalikal kitabullah di ranah khabariyah faidatul insya ataupun faidatul amar. Maksudnya bagaimana? Itu cuma pemberitahuan. Zalikal kitabullah la raiba, yang tidak punya keraguan. Kalau nggak ditulis kayak mana kitab? Gini, sesuatu yang bertendensi di antara ragu dan yakin, jika sesuatu itu ada, maka bisa dikatakan ragu dan yakin. Kalau ragu dan yakin itu belum tertulis, nggak dapat ragu dan yakin. Makanya di balik pemberitahuan, ini kitab yang nggak punya keraguan. Maksudnya apa? Perintah tulislah kitab biar nggak ragu. Paham? Oke. Berarti memang ada perintah dari Allah untuk menulis Al-Quran. Bilanglah, langsung to the point sajalah. Memang ada perintah dari Allah, makanya Al-Quran itu bisa ditulis oleh tangan manusia. Kan begitu? Surah At-Tur ayat 2. Ya, coba abang bacakan itu surat At-Tur ayat 2 itu. Wa kitabim mastur. Dan demi kitab yang ditulis. Itu artinya tadi saya sudah baca. Lanjut. Yang ditulis artinya ada nggak perintah dari Tuhan untuk menulis? Bang, kalau gini Bang Anabata. Kalau dokter bilang tuh gini Kak Bang, ini obat nih, sakit pinggang kau sembuh. Maksudnya apa kira-kira? Gini. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang melarang untuk menulis. Sudah? Ada dong. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang melarang untuk menulis Al-Quran itu. Nggak boleh ada ditulis manusia. Nggak boleh dicampur tangan manusia. Sudah? Makanya aku percaya bahwa Al-Quran itu harus lisan. Harus yang dari hatinya Nabi Muhammad secara hafal-hafalan. Nah, lalu kau mengatakan itu maksudnya bukan seperti itu, anak bata. Al-Quran itu sebenarnya boleh ditulis kalau tidak ditambah-tambahi.
Nah, makanya aku minta dalilnya. Di mana dalilnya Allah membenarkan penulisan Al-Quran itu saja? Di mana dalilnya Allah membenarkan Al-Quran itu boleh ditulis oleh manusia? Ditulis manusia ya. Karena gini loh. Ketika sudah gini, ketika sudah terjawab sudah tiga pertanyaan ya, karena tadi kita sebenarnya gini teman. Anak Batak ini sebenarnya udah ngerti gitu loh, udah paham jawaban-jawaban yang kita sampaikan. Cuman jadinya nambah lagi pertanyaannya. Kita sepakat dulu, ini pertanyaannya nambah ya, karena mau maksa bahwasanya tidak ada perintah, tidak ada perintah dan tidak ada larangan, kan begitu? Tadi kita sudah jelaskan seperti itu, betul tidak? Jangan bro, jangan gitulah bro. Ini kan firman Allah bro. Ada larangan, larangan itu ada bro. Di mana larangannya? Ada dong larangannya, jangan gitulah. Larangannya Yang mana di dalam larangan? Al-Quran ada loh. Di mana? Ya, coba kita buka di dalam di mana tadi? Sebentar dulu ya. Al-Baqarah ayat 79. Al-Baqarah 79 itu larangan, Bro. Al-Baqarah ayat 79 Oke. itu larangan. Larangan itu kembali kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Larangan itu adalah di mana kemudian berkata. Larangannya itu kemudian berkata. Bukan, kan tadi saya bilang, saya sudah mengajarkan bahasa Indonesia sedikit nih, bahwasanya di mana penjelasan itu, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian kalau kalimat kemudian itu tidak ada, itu saya akan membenarkan statement atau narasi atau penafsiran Bang Batak. Berarti sebenarnya kata berarti dari ucapan mulutnya Bang Batak itu belum pantas. Karena apa? Karena Bang Batak belum memahami yang namanya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu dulu yang pertama. Ini maaf ya, saya hanya mengingatkan, bukan mengajarkan kepada Bang Batak. Saya hanya mengingatkan Bang Batak bahwasanya Bang Batak di sini ada yang namanya bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana kita memahami setiap kalimat-kalimat itu ada kalimat pengantar tujuan. Kalimat pengantar tujuannya itu adalah janganlah kalian menulis menulis kitab dari tangan kalian sendiri, lalu ini bahasa lebih jelasnya nih, lalu kalian berkata ini dari Tuhan. Nah, kalau kalimat lalu kalian berkata ini dari Tuhan, itu tidak ada, dan itu habis ayatnya sampai bawah, nggak masalah. Bang Batak paling benar, dan saya membenarkan. Tapi masalahnya dan sayangnya, sedikit mungkin Bang Batak melupakan ajaran bahasa Indonesia dulu, karena memang kita udah tua ya. Kita udah lama nih bahasa Indonesia dulu di sekolah nih, SD nih. Ya kan, kita nggak paham nih. Kadang memang ingatan itu kadang lupa bahwasanya di mana kalimat-kalimat yang namanya bahasa Indonesia itu ada namanya kalimat pengantar untuk memahami kalimat-kalimat sebelumnya. Ini saya ingatkan lagi kepada Bang Batak bahwasanya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kita harus memahami di balik koma itu ada lanjutannya. Nah, berhentinya sebuah kalimat ketika dikatakan titik. Begitu Bang Batak bahasa Indonesianya. Ini saya mengingatkan kepada Bang Batak, bukan mengajarkan. Izin silahkan. Ya sudah kalau memang itu jawabannya ya sudah. Ya udah silakan Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz Ahmad. Iya. Seperti yang pemahaman saya bilang tadi. Ketika dokter bilang ini obat asam urat, itu kan apa? Info ya. Menunjukkan apa? Setelah diberikan, minumlah obat ini. Jadi ibaratnya gini Bang Batak di dalam Islam dan memahami Al-Quran, ada rumus. Jadi kalau ada orang mengada-ngada nggak sesuai rumus, itu langsung disalahkan karena nggak sesuai rumus. Ya. Kalau di dalam Bible, makanya saya tanyakan gini, ketika pengertian Elohim daripada pihak Wones misalnya dan daripada pihak Tritung, ada nggak rumus dasar yang misalnya gini, pemahaman Wones salah karena ada rumus ini, pemahaman Tritung salah karena ada rumus ini. Pemahaman daripada Abionit ataupun kolonialisme salah di balik Theotokos karena ada rumus ini. Ataupun setiap orang boleh berasumsi apapun terhadap Alkitab. Contoh gini, kenapa Al-Quran ini nggak boleh asal-asal? Karena apa? Ada rumus. Contoh gini, untuk tahu aljabar harus tahu dulu rumus daripada kali-kali, bagi dan semuanya. Untuk tidak salah. Ya. Sekarang gini, ketika Tritunggal membidatkan Wones, apa runutan rasionya ataupun apa pembatas yang mengatakan ini Wones salah karena apa? Sesuai ini. Udah. Sekarang gini, Wones mengatakan enggak, salah itu Tritung karena apa? Sesuai ini. Tapi jika ada rumus, maka Wones masih bisa disalahkan dan Tritung masih disalahkan karena ada rumus.
Sekarang gini saya tanya, rumus di dalam mengartikan, contoh gini ya, contoh yang paling mudah. Saya bawa satu dalil. Matius 17, ya. Matius 5 ayat 17. Apa yang dikatakan di Matius 5? Aku datang bukan meniadakan setitik apapun daripada hukum Taurat. Tapi menggenapi. Kata menggenapi di dalam bahasa aslinya kan? Otomatis kita meninjau asli nih. Di dalam bahasa aslinya itu plero. Arti plero apa? Memenuhi. Arti memenuhi apa? Mengikuti. Dijawab oleh ayat 18. Tidak ada satu iota pun yang aku hilangkan. Buktinya apa? Di dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian Yesus sunat. Ya. Apa dikatakan Yesus? Keratlah kulit khatanmu. Masih ada. Terus dikatakan lagi di ayat 38. Di ayat 19. Yang meniadakan, maka dia akan dipandang rendah di kerajaan Tuhan. Namun di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan mati kemanusiaannya di kayu salib, batallah hukum Taurat. Arti batal di situ dalam bahasa aslinya, boleh cek di Alkitab Sabda. Dalam bahasa Yunaninya katargeo. Arti katargeo punah, hilang, selesai. Sekarang kita mau imani Efesus atau kita mau imani Matius? Ada nggak rumus yang Efesus kayak gini, Matius kayak gini sehingga dapat kesimpulan? Kalau enggak, pemahaman saya pasti benar. Menunjukkan apa? Efesus dan Matius lagi berantem gitu. Karena gini, nggak ada runutan dasar. Silakan, Mbak. Ya, baik. Ya. Dari awal saya katakan tidak ada perbedaan di kalangan orang Kristen. Lalu kau mengatakan Tritunggal membedakan Oneness. Aku tidak pernah melihat ada Tritunggal membedakan Oneness. Sama seperti Oneness membedakan Tritunggal itu tidak pernah ada. Ya, di dalam sejarah bapak-bapak gereja itu tidak ada. Jadi semua sama, orang Kristen itu semua sama. Nah, kenapa ada perbedaan di antara orang Kristen itu? Karena perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka. Nah, jadi seluruh bangsa kawan-kawan. Nah, ketika saya memberitakan firman Tuhan kepada orang Jawa, maka agar ajaran yang saya terima itu bisa diterima orang Jawa, saya harus merendahkan diri memakai gaya mereka. Karena setiap bangsa dan suku itu memiliki kriteria tersendiri. Nah, ketika saya memberitakan firman Tuhan kepada orang Nias, maka saya akan ikut kebiasaan orang Nias. Makanya Kristen itu beda-beda. Ada gereja HKBP untuk Batak, ada gereja Kejawen, ada gereja Minang yang di Jakarta itu. Itulah yang membuat berbeda-berbeda. Secara doktrin ia berbeda, tetapi secara iman sama. Gak ada bedanya, secara iman pasti sama ya. Baik, lalu aku menjawab dulu tentang menggenapi hukum Taurat. Yesus tidak menyediakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Kalau sudah digenapi, maka tidak perlu dilakukan lagi. Yesus menggenapi hukum Taurat, bukan membatalkannya, bukan. Yesus tidak pernah menghilangkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah hukum dari Tuhan yang kalau sudah dipenuhi udah selesai. Nah, aku kasih kau analogi. Contoh kau main apa? Dulu permainan kita apa dulu? PB ya. Dulu kita main PB. Sudah? Nah, kalau kita dulu main PB, yang pertama itu kita kan emerald. Masih ingat dong emerald ya? Nah, masuk kita ke emerald. Nah, setelah selesai emerald, maka kita akan ke katakanlah ke diamond lah langsung. Ke diamond mayor baru ke bintang gitu. Udah diamond aja lah dulu, ke diamond. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan emerald, artinya kita sudah menggenapi, bukan menghapus emerald itu. Artinya kita sudah memenuhinya. Yang sudah dipenuhi tidak dilakukan lagi, maka naiklah ke tingkatan diamond.